Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kuliah biokimia kali ini, kita akan membahas pengaturan gluconeogenesis. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mampu menjelaskan perbedaan pengaturan atau pengendalian glikolisis dengan gluconeogenesis, dan mampu menjelaskan siklus Cori. Bagaimanakah perbedaan pengendalian glikolisis dengan gluconeogenesis? Baik, perbedaan pengendalian glikolisis dengan gluconeogenesis, pengendaliannya itu seolah-olah cermin satu sama lainnya. Jadi ada zat yang bersifat sebagai inhibitor dan ada zat yang bersifat sebagai aktivator. Nah, enzim target pada glikolisis itu ada dua yang akan dikendalikan, sementara pada gluconeogenesis, enzim target yang akan dikendalikan ada tiga, yaitu dari pirufat karboksilase, fosfoenol pirufat karboksikinase, dan fruktosa 16-bisphosphatase. Tanda panah yang warna biru ini adalah glikolisis, kemudian yang merah adalah gluconeogenesis. Bagaimanakah cara menghambat atau mengatur enzim-enzim tersebut? Baik, untuk glikolisis, enzim target yang dikendalikan pertama kali adalah fosfofruktokinase. Nah, kita lihat di sini ATP. Jika konsentrasi ATP-nya tinggi, maka ATP ini akan bersifat sebagai inhibitor. ATP bersifat sebagai inhibitor akan menghambat enzim fosfofruktokinase. Enzim fosfofruktokinase dihambat, maka fruktosa 16-bisfosfat tidak terbentuk dan proses glikolisis tidak dapat berlangsung. Kemudian, jika ATP-nya sedikit atau konsentrasi ATP-nya rendah, maka AMP yang banyak atau konsentrasi AMP justru yang banyak atau yang tinggi. AMP bersifat sebagai aktivator. Nah, sehingga dapat mengaktifkan fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase aktif dapat membentuk fruktosa 16-bisfosfat dan proses glikolisis dapat berlangsung. Enzim target yang kedua adalah pirufat kinase. Jika konsentrasi ATP-nya tinggi, maka ATP bersifat sebagai inhibitor. ATP bersifat sebagai inhibitor, maka enzim pirufat kinase akan dihambat, sehingga tidak akan dapat membentuk pirufat. Nah, adanya fruktosa 16-bisfosfat ini akan mengaktifkan enzim pirufat kinase. Nah, pirufat kinase ini aktif sehingga dapat membentuk pirufat. Ya. Selanjutnya adalah target enzim yang dikendalikan pada gluconeogenesis. Ada 3 target enzim. Pertama adalah pirufat karboksilase. Nah, bagaimanakah cara mengendalikannya? Pertama, cara mengendalikannya yaitu jika ada ADP. Nah, jika ADP konsentrasinya tinggi, maka ADP bersifat sebagai inhibitor. ADP bersifat sebagai inhibitor,
maka akan menghambat enzim piruvat karboksilase. Enzim piruvat karboksilase ini dihambat, maka oksaloasetat tidak terbentuk dan pembentukan glukosa juga akan terhambat atau berkurang. Selanjutnya, jika ada asetil-CoA berlebih, enzim piruvat karboksilase ini menjadi aktif. Nah, piruvat karboksilase ini menjadi aktif, maka piruvat dapat dirubah menjadi oksaloasetat. Selanjutnya, proses gluconeogenesis ini dapat berlangsung. Enzim target yang kedua yaitu fosfoenol piruvat karboksikinase. Nah, jika konsentrasi ADP di sini tinggi, ADP akan bersifat sebagai inhibitor dan akan menghambat fosfoenol piruvat karboksikinase. Nah, fosfoenol piruvat karboksikinase ini dihambat, maka tidak akan terbentuk fosfoenol piruvat. Ya, fosfoenol piruvat ini tidak terbentuk, maka pembentukan glukosa juga akan berkurang. Nah, target enzim ketiga adalah fruktosa 1,6-bisfosfatase. Jika konsentrasi AMP-nya di sini tinggi, maka enzim fruktosa 1,6-bisfosfatase akan dihambat. Enzim fruktosa 1,6-bisfosfatase ini dihambat, maka tidak akan terbentuk fruktosa 6-fosfat. Dan sehingga pembentukan glukosa juga akan berkurang. Nah, jika ada sitrat di sini berlebih, ya, maka enzim fruktosa 1,6-bisfosfat ini menjadi aktif. Nah, enzim fruktosa 1,6-bisfosfat ini menjadi aktif, maka fruktosa 6-fosfat bisa terbentuk. Dan pembentukan glukosa juga bisa terbentuk, ya, atau berlangsung. Nah, selanjutnya adalah ini adalah tadi yang seperti yang tadi dijelaskan, fruktosa untuk lebih jelasnya, fruktosa pada proses glikolisis, fosfofruktokinase untuk enzim fosfofruktokinase ini ada di sini posisinya. Jika konsentrasi ATP tinggi, konsentrasi ATP di sini tinggi, maka ATP sebagai inhibitor menghambat enzim fosfofruktokinase sehingga fruktosa 1,6-bisfosfatase tidak terbentuk dan glikolisis juga tidak dapat berlangsung. Jika konsentrasi ATP-nya di sini rendah atau sedikit, maka konsentrasi AMP-lah yang banyak atau yang tinggi. Maka AMP bersifat sebagai aktivator dan akan mengaktifkan fosfofruktokinase. Selanjutnya adalah piruvat kinase, enzim piruvat kinase. Jika konsentrasi ATP-nya di sini tinggi, maka ATP bisa bersifat sebagai inhibitor. Bersifat sebagai inhibitor bagi piruvat kinase. Piruvat kinase dihambat, maka piruvat dan ATP tidak akan terbentuk. Kemudian kita lihat di sini, fruktosa 1,6-bisfosfat ini, adanya fruktosa 1,6-bisfosfat, maka enzim piruvat kinase menjadi aktif. Enzim piruvat kinase aktif, maka piruvat di sini akan terbentuk. Ini adalah pada target enzim pada glikolisis. Jadi ada dua target enzim yang dikendalikan. Kemudian pada gluconeogenesis seperti yang tadi dijelaskan, ada 3 target, yaitu piruvat karboksilase. Jika konsentrasi ADP-nya tinggi,
maka ADP bersifat sebagai inhibitor, maka akan menghambat piruvat karboksilase. Oksaloasetat tidak terbentuk dan pembentukan glukosa akan berkurang. Kemudian jika asetil-CoA-nya berlebih, enzim piruvat karboksilase menjadi aktif, maka piruvat akan dirubah menjadi oksaloasetat dan reaksi gluconeogenesis dapat berlangsung. Kemudian target enzim yang dikendalikan yang kedua adalah fosfoenol piruvat karboksikinase. Jika konsentrasi ADP-nya tinggi, maka ADP bersifat sebagai inhibitor dan menghambat fosfoenol piruvat karboksikinase. Dan piruvat fosfoenol piruvat tidak akan terbentuk. Nah, sehingga pembentukan glukosa juga akan berkurang. Enzim target yang ketiga yang dihambat adalah fruktosa 16-bisfosfatase. Di sini jika konsentrasi AMP-nya tinggi, maka enzim fruktosa 16-bisfosfatase akan dihambat. Nah, sehingga fruktosa 6-fosfat tidak terbentuk dan pembentukan glukosa akan berkurang. Kemudian jika ada sitrat, maka enzim fruktosa 16-bisfosfatase menjadi aktif. Selanjutnya, fruktosa 16-bisfosfat akan dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat, sehingga reaksi gluconeogenesis dapat berlangsung. Selanjutnya adalah siklus Cori. Siklus Cori ini merupakan interaksi glikolisis dengan gluconeogenesis secara berkesinambungan. Nah, di dalam hati terjadi pembentukan glukosa, sementara di otot akan terjadi penggunaan glukosa. Ya, kita lihat di otot, glukosa ini melalui proses glikolisis akan menghasilkan piruvat, ya. Dan jika oksigennya kurang, maka piruvat akan difermentasi secara anaerob menghasilkan laktat. Jadi fermentasi laktat. Kemudian menghasilkan laktat ya, supaya apa? Supaya menghasilkan energi ya. Nah, kemudian selanjutnya laktat ini laktat yang dihasilkan itu akan dialirkan melalui darah menuju ke hati. Di hati, laktat akan dirubah menjadi piruvat. Ya, piruvat selanjutnya melalui proses gluconeogenesis akan dirubah menjadi glukosa. Ya, contohnya yaitu jika otot kekurangan glukosa, maka glukosa dari hati akan disalurkan melalui darah ke otot. Proses ini akan saling berkesinambungan. Selanjutnya adalah siklus Cori ini. Jadi terjadi selama olahraga, jika metabolisme aerob di otot tidak dapat memenuhi kebutuhan energi, maka glukosa yang dibentuk di hati itu akan dibawa ke otot melalui pembuluh darah. Nah, terjadi proses glikolisis di otot, yaitu glukosa, piruvat, dan laktat. Nah, laktat yang terbentuk di otot dibawa ke hati melalui pembuluh darah, digunakan untuk proses gluconeogenesis di hati. Prosesnya adalah laktat, piruvat, glukosa. Kemudian kita lihat kerjasama antara glikolisis dan gluconeogenesis. Misalnya seseorang melakukan olahraga yang membutuhkan energi banyak, ya. Di sini sprinting. Di otot, di sini ya, di otot ini ya kita lihat pada posisi ini. Jika aktivitas seseorang melakukan aktivitasnya tinggi, maka glukosa akan dirubah menjadi piruvat. Kemudian
Jika oksigennya kurang, maka pirufat akan dirubah menjadi laktat. Ya, prosesnya adalah fermentasi anaerob, ya, fermentasi laktat. Kemudian laktat akan masuk ke hati, ini ke sel hati, laktat akan masuk ke sel hati, akan dirubah lagi menjadi apa nih? Menjadi glukosa, ya, dirubah lagi menjadi glukosa. Glukosa nanti akan dialirkan kembali ke otot, ya, untuk mensuplai otot. Selain itu, laktat nanti selain masuk ke sel hati, laktat juga masuk ke jalur otot jantung. Nah, di jantung, laktat ini akan dirubah menjadi sitrat. Laktat akan dirubah menjadi pirufat, kemudian pirufat akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi CO2 dan H2O yang dihasilkannya itu akan lebih banyak. Demikian seterusnya, ya, berkesinambungan. Demikianlah gambaran pengaturan gluconeogenesis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.